Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini guys, saya mau bikin video mengenai unboxing dan review ya. Salah satu PC build up yang saya baru beli, yaitu Acer Nitro 50, tipenya yang versi 620 guys. Yang sebelumnya saya udah punya 610, dan ini yang saya baru beli lagi yang 620 guys. Seperti apa isinya dan performance dari CPU ini, silakan kalian nonton sampai habis ya guys. Oke, kita dapat kartu garansi. Kita cocokin dulu nomor seri. Oke. Dapat buku manual ya. Dapat mousepad, dapat mouse, kabel power. Ini nggak tahu, ini ada semacam bracket ya. Dapat baut juga. Oke, dapat keyboard. Oke, bagus. Waktunya kita tes, kita pasang VGA. Oke, seperti ini penampakannya di dalam. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat kalau komputer Acer ini guys, dia dapatnya RAM-nya itu kan cuma satu, dan cooling fan standarnya ya seperti ini guys. Nah, ini tanpa VGA ya. Jadi kita mau pasang, kita mau tes, harus kita pasang dulu VGA-nya. Karena kalau tidak kita pasang VGA, dia nggak bakal bisa display. Karena motherboardnya ini tidak ada colokan VGA, HDMI atau DisplayPort. Jadi harus kita pasang VGA tambahan lagi agar bisa dipakai ya. Ini harddisk. Untuk harddisknya dapat WD Blue. Terus memorinya ini dapat yang Kingston ya. Nih bisa dilihat. Kingston. Nggak tentu sih, ada yang dapat ADATA, ada yang Micron. Nah, saya pernah dapat yang Micron, pernah juga dapat yang punya ADATA, maupun yang ini terakhir paling baru dapatnya Kingston. Seperti itu. Oke, kita pasangkan VGA dulu. Nah, kali ini kita pakai GT730 yang DDR5 ya, dari Asus guys. Seperti itu. Ini kita pasang. Untuk display,
Oke guys, ini seperti inilah tampilan dari Acer Nitro yang terbaru ya, N50 620 guys. Jadi dibandingkan versi sebelumnya, kalau kita lihat di bagian casing sih sama aja ya guys. Ini kalian bisa lihat, ini casingnya ini sih sebenarnya sama aja, nggak ada yang beda. Cuma di sini kalian bisa lihat ini bedanya. Di sini Core i7-nya udah generasi yang ke-11. Kalau yang sebelumnya kan warnanya silver, itu yang generasi ke-10, 10700. Untuk portnya saja di sini, untuk portnya sendiri masih juga sama di sini. USB, Type C, dan ada jack audio dan mic ya, masih sama. Nggak ada lagi yang beda. Terus di bagian atas juga sama guys, masih sama semua. Untuk di bagian dalam ini masih sama juga. Ini cuma RAM-nya memang kalau bawaan dari Acer itu satu keping ya, 8 GB. Dan untuk RAM-nya ini beda-beda guys. Kadang saya pernah dapat Adata, dapat Micron, dan ini saya dapatnya yang Kingston. Terus untuk VGA ini kan bebas ya, harusnya kalau dari pertama kali beli kan dapatnya 3060 Ti. Ini udah dicabut. Jadi beli kosongan, kalian bebas bisa pakai VGA apa aja kalian mau pasang bisa. Dan kalau yang tipe 620 ini guys, dia sudah PCI Express Gen 4 ya. Karena motherboardnya juga ini, kalau kita lihat secara fisik kurang lebih sama, tapi chipsetnya udah beda guys. Ini chipsetnya sudah B560, jadi lebih baru. Dan di sini kalau kita lihat, di sini untuk SSD-nya ini udah bisa pasang dua ya, dapat 2 slot. Ini kan kalau bawaan 512 Western Digital, dan ini kita masih bisa tambah lagi satu SSD NVMe ya. Kalau kita lihat di sini kemungkinan ya, harusnya sih NVMe ini. Seperti itu. Terus untuk hard disk dapatnya 1 tera. Ini kalau kita lihat ini yang Western WD Blue guys, WD Blue. Power supply juga masih sama 500 watt. Terus yang lainnya sih sama, nggak ada lagi yang beda. Seperti itu. Nah ini untuk colokan SATA-nya udah beda ya guys. Kalau yang sebelumnya di 610 di bagian sini, sekarang udah di bagian bawah. Ini ada 2. Seperti itu. Terus untuk kita cek ke port belakang lagi. Nah ini yang unik juga untuk motherboard ini. Kalau sebelumnya kan slot USB nya jauh lebih banyak, yang kalau nggak salah ini ada 4 apa 3. Terus yang USB biasa 2.0 mungkin kalau nggak salah 2 apa 3. Nah ini lebih sedikit, tapi bedanya dia udah ada Type C guys di bagian belakang. Selainnya sih masih sama, nggak ada yang beda. Itu. Dan untuk performance-nya dari Core i11 yang generasi ke-11 ya, Core i7 generasi ke-11 ini 11700. Kalian bisa lihat di sini hasil Cinebench-nya R15, R20, dan seperti biasa guys, CPU ini cukup panas ya, karena ini cooling fan-nya ini atau heatsink fan-nya masih standar banget. Nah kecuali kita harus upgrade lagi ya. Ya memang inilah seninya guys, kalau komputer build up ya kita ganti-ganti lagi, kita modifikasi. Jadi yang sementara ini sih saya masih belum modifikasi, cuma nanti saya akan ganti thermal paste-nya, dan kita lihat hasilnya. Kalau misalkan ganti thermal paste yang baru selain bawaan, apakah akan ada penurunan, nanti kita lihat juga di sini dan saya akan coba seperti apa guys. Oke guys, kali ini kita mau mencoba ganti thermal paste-nya aja dulu ya. Meskipun ini masih baru, kita coba ganti aja dulu thermal paste-nya dengan yang lebih berkualitas guys.
masih thermal paste bawaannya dia. Kita coba ganti dengan yang baru guys. Oke, ini kita bersihkan dulu. Karena masih baru, masih kelihatan banget masih basah ya guys. Karena ini begitu sampai langsung kita ganti thermal paste nya. Nah, ini yang lama kita ganti lap juga. Memang sih ini pendinginnya menurut saya ya, yang bawaan dari pabrik ini kurang bagus menurut saya. Tapi ya udahlah, sementara kita pakai aja dulu. Saya masih apa ya namanya, di Andrean dulu lah, belum langsung saya mau upgrade lagi. Pakai aja bawaan karena ini komputer ini cuma buat dipakai buat editing guys, di rumah, kantor gitu, pemakaian standar aja, nggak dimacem-macemin. Oke, ini kita pakai thermal paste dari Deepcool ya. Ini pakai Deepcool G40 guys, karena ini lagi masih banyak. Jadi pakai apa aja yang ada biar hemat guys. Oke, sampai benar-benar bersih, kinclong. Terus kita pakai yang baru. Oke, sudah, kita balikin lagi guys ke posisi awal. Oke guys, jadi kita selang-seling ya untuk ngunci ini biar rapet maksimal. Udah kita ganti thermal paste nya. Sekarang waktunya kita uji kembali guys, apakah sudah ada perubahan nggak dari kita ganti thermal paste dengan yang baru. Oke guys, di sini udah kita coba ya sebelum ganti pasta dan sesudah ganti pasta. Pertama kita melakukan pengujian di Cinebench R15. Sebelum kita ganti pasta, di sini kita bisa lihat kalau suhu maksimumnya tembus sampai 93 derajat guys. Dan minimum di 40-an derajat. 40 derajatan ya. Kita lihat ini minimum. Nah, sedangkan setelah kita ganti pasta yang baru, itu maksimal di 90 derajat untuk Cinebench R15 nya, dan minimum suhunya sampai di 30-an guys, jadi nggak sampai 40 untuk di minimum. Sedangkan untuk pengujian yang kedua dari Cinebench R20, di sini kita bisa lihat untuk sebelum dan sesudahnya guys. Nah, untuk sebelumnya sama, dia juga bisa menembus di 93 derajat dan minimum di 40-an derajat. Sedangkan sesudah kita ganti di pasta yang baru di R20 nya maksimum di 91 derajat dan minimum suhunya tembus di 30-an derajat guys. Jadi ya memang sedikit ada perubahan meskipun tidak signifikan, tapi lumayan guys daripada tidak ada penurunan sama sekali. Jadi memang pasta bawaan itu dari pabrikan biasanya kualitasnya masih kurang begitu bagus ya. Nah, jadi kita ganti dengan yang sedikit agak bagusan, ada penurunan meskipun cuma beberapa derajat aja sih. Tetapi kalau memang kita mau maksimal ya mau nggak mau kita harus ganti semua ini
heatsink fan-nya ini kita ganti semua dengan yang lebih bagus untuk menekan bisa jauh. Seperti itu guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu review dari DS Review mengenai Acer Nitro 50620. Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye-bye.